Shall not eat of every tree of the garden? We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, "You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die." You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Shalom saudaraku dalam kasih Kristus. Tentu hari ini lebih baik daripada kemarin, dan pasti hari esok lebih baik daripada hari ini, sebab Tuhan Yesus senantiasa memberikan kebenarannya, dan oleh karena kebenarannya kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Kita akan melihat satu cerita yang sudah disaksikan di awal cerita atau khotbah ini, yaitu cerita tentang Adam dan Hawa. Kita melihat itu ceritanya di dalam Kejadian bab yang ketiga ayat 1 sampai dengan kelima. Kita bisa memperhatikan dan mengamati video tersebut atau film tersebut, kata demi kata, rangkaian demi rangkaian. Kita dapat menerima satu kesimpulan dengan judul menyingkap cara kerja iblis. Sekali lagi, menyingkap cara kerja iblis. Di situ tokohnya atau ceritanya ada tiga, yaitu manusia, perempuan, dan juga ular, yang adalah gambaran si iblis. Dan jika saudara terkasih memperhatikan cerita tersebut dalam adegan demi adegan, maka kita dapat menerima pelajaran berharga. Dan perhatikan baik-baik, kita akan menemukan tiga cara kerja iblis yang mulai kita bisa pahami. Yang pertama, soal ular memutarbalikan fakta firman. Itu jelas sekali terdapat dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, di mana ular berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan?" Padahal itu tidak, atau keterbalikan sama sekali dari firman Allah. Sebab kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16, 17, ketika itu Allah berfirman kepada manusia, "Semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi tentang buah di tengah-tengah taman itu, yaitu buah pengetahuan baik dan yang jahat, jangan kau makan." Itu firman-Nya. Tetapi iblis atau ular memutarbalikan firman Allah. Saudaraku yang terkasih dalam firman Allah, kita sekarang mengetahui trik atau cara kerja iblis yang pertama itu sukanya memutarbalikan firman Allah. Yang kedua, yaitu kita bisa melihat perempuan berusaha menjabarkan firman Allah, tetapi berhasil dimanipulasi oleh si iblis. Jadi kerja atau cara kerja iblis yang kedua itu memanipulasi firman Allah. Kalau kita lihat ayat yang kedua dari Kejadian 3 berkata begini, "Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan buahnya,
tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, iblis berhasil atau ular berhasil memperdaya perempuan tersebut dengan cara memutarbalikkan firman, lalu yang kedua dimanipulasi. Sehingga ketika dimanipulasi, perempuan itu berusaha untuk menjabarkan firman, tapi kemudian terpleset. Karena kalau kita kembali ke Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17, di situ ada satu firman yang murni, sebab firman Allah tidak ada kata yang berusaha dikutip oleh perempuan ini. Karena di dalam kata ayat yang ketiga ada kata raba dari Kejadian 3 ini, dari perempuan tersebut. Padahal Tuhan tidak ada menyebutkan, firman-Nya mengatakan jangan kau makan atau raba. Jadi yang kedua kerjanya iblis itu memanipulasi. Pertama memutarbalikkan firman, yang kedua memanipulasi. Artinya ya kadang-kadang sedikit-sedikitlah ditambah, sedikit-sedikit dimodifikasi, sedikit-sedikit bisa diubah. Itu cara kerja iblis. Dan yang ketiga, cara kerjanya adalah memperdaya. Kalau sudah berhasil memperdaya, kita lihat bagaimana manusia itu menjadi tercuri, terbunuh, dan pada akhirnya binasa. Kalau kita perhatikan ayat yang keempat, ular itu berkata kembali kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bagian ini saya cukup tertegun ketika saya membaca bolak-balik tentang kejadian Adam dan Hawa, kenapa bisa jatuh dalam dosa. Yang pertama, ternyata ular memutarbalikkan atau iblis sukanya memutarbalikkan firman. Yang kedua, iblis berhasil memanipulasi firman. Seperti kepada perempuan itu, dimodifikasi, ditambahi, mungkin juga dikurangi. Yang ketiga, ular berhasil memperdaya dengan cara apa? Dengan cara ini betul-betul sangat licik sekali. Karena waktu itu seakan-akan manusia belum menjadi seperti Allah, sehingga dikatakan waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Saudaraku yang terkasih, manusia itu tidak membutuhkan buah tersebut untuk menjadi seperti Allah. Sebab kalau kita baca dalam Kejadian pertama ayat yang ke-26, 27, 28, manusia sudah diciptakan serupa segambar Allah. Manusia sudah dibentuk serupa segambar Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, betapa luar biasanya kita hari ini dapat memahami cara kerja iblis. Yang pertama, dia memutarbalikkan firman, iblis itu atau ular itu. Yang kedua, memanipulasi firman. Dan yang ketiga, membuat firman itu rasanya tidak nyata. Sehingga apa yang terjadi di ayat 4 dan ayat 5 dari Kejadian bab yang ketiga ini, kita dapat menyimpulkan satu pelajaran, bahwasanya iblis sungguh-sungguh penipu, sungguh-sungguh pembuat onar, dan dikatakan pembohong besar. Yohanes 8 ayat 44, kalau kita baca Yohanes 8 ayat 44, bahwa ia adalah pembunuh manusia sejak mula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari pengalaman Adam dan Hawa ketika itu, yaitu Kejadian 3 ayat 1-5, di mana ada 3 hal cara kerja iblis yang kita ketahui. Yang pertama yaitu memutar balikan firman Allah. Yang kedua itu memanipulasi firman, ditambahi, dikurangi. Dan yang ketiga itu memperdaya melalui firman, sehingga seakan-akan manusia pada waktu itu belum menjadi seperti Allah, padahal
sudah menjadi seperti Allah. Seakan-akan butuh buah itu menjadi seperti Allah. Saudara yang terkasih, kita tidak butuh kekuatan kita untuk mendapat anugerah Allah, untuk mendapat keselamatan, untuk mendapat jamahannya. Kita hanya dibutuhkan menerima saja kebaikannya. Sebab dia mati bukan karena kita yang baik. Dia memberikan nyawanya bukan karena kita yang soleh, tetapi karena Allah yang memberikan hidupnya melalui Kristus Yesus. Sehingga hari ini, saudaraku yang terkasih, saudara mendengarkan firman Tuhan dan menerima makna dari 3 cara kerja iblis yang kita ketahui, dan kita tidak akan tertipu oleh dustanya kembali. Salam kebenaran yang memerdekakan.